Sebelumnya mohon maaf Bu, mengganggu waktunya. Di sini saya mau sedikit wawancara terkait dengan proses pembelajaran sampai dengan penilaian dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Ya. Langsung saja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Eh, Bagaimana menurut Putri tentang kurikulum yang digunakan pada saat ini? Kurikulum Merdeka, Merdeka, iya Bu. ya. Memang di SMK Prawiramarta itu untuk kelas 1, kelas 2 itu kelas 10 dengan kelas 11 sudah Iya. menggunakan kurikulum Merdeka, Iya Bu. ya. Kemudian penerapan kurikulum Merdekanya di SMK Prawiramarta itu belum sepenuhnya total begitu loh. Oh iya. Jadi masih dalam tahap belajar juga begitu. Berarti masih mungkin ada yang separuhnya K13 gitu ya Bu, seperti K13. Ya, yang kelas 3, yang kelas 12 K13. Masih Karena K13. penerapan kurikulum Merdeka itu ada tahapannya, misalnya ada tahapan mandiri belajar Iya, gitu, mandiri berubah begitu, ada tahapannya kan. iya. Kita masih dalam, Sedikit-sedikit ya maksudnya untuk begitu, menuju ke kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya bisa total diterapkan. Iya, begitu. iya. Baik Bu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu Triwatoro terhadap perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka? Ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka khususnya ya, itu lebih simpel. Jadi materinya lebih ringkas dibandingkan K13. K13. Misalnya kalau K13 itu kompetensi dasarnya banyak, Iya. kalau kurikulum Merdeka kompetensinya hanya yang penting, yang perlu-perlu saja begitu. Menurut Ibu itu lebih keberhasilan belajarnya lebih K13 atau kurikulum Merdeka ya Bu? Keberhasilan belajarnya menurut Ibu mencapai hasilnya itu Bu? Kalau untuk pencapaian belajarannya lebih mudah ke kurikulum Merdeka ya, karena kan itu kompetensinya itu guru yang milih kompetensi yang sesuai dengan siswa, Ya. kompetensi yang sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing begitu. Jadi siswa lebih intens belajar kompetensi yang hanya diperlukan saja begitu, enggak. Jadi kompetensinya lebih ringkas, lebih sedikit dibandingkan K13. Berarti lebih condong ke Merdeka ya Bu, dan lebih Ya, kalau Merdeka kan guru bebas mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan kemampuan siswa. Gitu. Kalau dulu kan dipatok ujian nasional, kompetensinya ditentukan ini gitu ya, dari kan. pemerintah pusat. Kalau kita kompetensinya ditentukan oleh guru sendiri dan karakteristis input peserta didik, rapot rapot mutu sekolah, visi misi sekolah gitu. Jadi setiap satu pendidikan mestinya berbeda-beda tergantung Sekolahnya. sekolahnya dan keadaan siswanya gitu. Kan di diukurnya, dibuatnya, dirancangnya kan berdasarkan situasi sekolah, situasi siswa di satuan pendidikan masing-masing gitu. Lanjut ya Bu, bagaimana tanggapan siswa mengenai perubahan model kurikulum yang mulanya teacher center atau berfokus pada guru menjadi student center atau berfokus pada murid? Adakah siswa yang protes, Bu kok nggak kayak K13 dulu ya Bu, lebih mudah K13 atau lebih enak yang ini pakai kurikulum Merdeka gitu Bu?
Kalau di ini sih di siswa nggak ini ya. Siswa itu kurang apa? Kurang peka terhadap itu ya. Cuma bedanya kalau misalnya kurikulum merdeka itu kan siswa lebih banyak beraktivitas ya Iya, kan dibanding gurunya. iya. Harus pesertanya siswanya yang aktif. Ya, Berarti anu ya Bu, tidak ada siswa tidak ada anu protes atau gimana gitu Bu. kalau tanggapan terhadap Iya siswa sih tanggapan. belum ada ya Belum kan. ada ya Bu. Ibu kan ngajar siswa yang dulunya korban COVID kan, Iya, los belajar kan, iya, los belajar. Jadi dulu waktu di SMP dia hampir 3 tahun nggak belajar karena iya, COVID kan. iya Tahu-tahu karena tahu-tahu lulus, tahu-tahu bagi rapot, lulus, tahu-tahu masuk SMK. Jadi ketika SMK dia belajar kurikulum merdeka, dia nggak ini, nggak apa, siswa kurang apa, kurang perhatian lah, kurang perhatian terhadap perubahan itu tuh nggak ini, karena kan juga SMP dulu juga nggak belajar karena COVID iya, gitu. Jadi dia terima aja yang oh sekarang kurikulum kurikulum merdeka siswa harus banyak aktif gitu. Siswa harus siswa lebih banyak ini mencari sumber sendiri iya. dari internet, dari media lain, misalnya YouTube. Jadi siswa bisa mencari memperdalam ilmunya sendiri. Sudah ngerti lah siswa lebih tahu gitu, lebih tahu. Lanjut ya Bu. Bagaimana model pembelajaran yang diterapkan pada siswa? Biasanya seperti apa Bu? Ya model pembelajarannya masih ini ya eh, banyak ya banyak faktor. Jadi multimedia ya. Jadi misalnya begini, sesuai dengan tema yang apa kompetensi yang mau dicapai begitu. Jadi enggak jadi multimedia kadang-kadang biasanya eh, inquiry terus demonstrasi kemudian pakai metode simulasi kemudian apa PJBL. Jadi tergantung Materi. metode itu tergantung kompetensi yang mau Ajarkan. diajarkan. Yang jelas multimedia dan gak hanya satu metode. Jadi menggunakan banyak metode yang minimal 3 begitu ya, 2 atau 3 yang sesuai dengan kompetensi kompetensi yang diajarkan, tuntutan kompetensi yang diajarkan begitu. Lanjut ya Bu. Apakah kelebihan dan kekurangan dari adanya kurikulum merdeka Bu? Kalau kelebihannya itu siswa dibebaskan mencari informasi dari berbagai sumber ya, Iya, dari YouTube, dari aplikasi. Jadi siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar mengembangkan eh, potensinya begitu. Nah, kekurangannya kalau siswanya itu tidak tidak punya keinginan untuk belajar, iya. dia lebih ini lebih lebih banyak ini lebih banyak bermain di media sosial, main game begitu karena kalau diberi kesempatan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, dia lebih banyak menggunakan waktu untuk bermain game. Oh iya. Malah menggunakan kebebasan itu Ah, salah ah, digunakan ya Kak, Bu. misalnya kan di situ coba kamu buka pengajaran drama misalnya, Iya, tapi kalau nggak diawasi, iya. Malah buka yang lain mungkin. gitu itu. Iya, iya. Kalau
tanpa pengawasan ya Bu. Iya, jadi memang Hmm, kalau kurikulum merdeka itu lebih ke ini kok, guru tuh lebih banyak membimbing siswa. hanya Karena pengajaran kan ada AI juga, iya yaitu kecerdasan kecerdasan buatan. Semua sekarang semua, bahkan kalau siswa itu mendapatkan soal susah saja ya, itu ada aplikasi dari AI juga. Kalau kita ngetik soal matematika di enter itu sudah ada jawabannya, sudah ada pembahasannya. Itu hampir semua bidang studi. Jadi kayaknya fungsi guru itu hanya untuk ini aja, membimbing aja siswa belajar menggali sendiri, karena semua sudah ada di internet, ada kecerdasan buatan yaitu AI itu kan, iya semua bisa. Bahkan kamu misalnya ujian pakai dosennya pakai apa Google Form, itu iya jawabannya itu sudah bisa ini, sudah bisa dilihat jawabannya dari settingan itu. Mahasiswa yang pinter tuh ada. Bagaimana caranya mencari jawaban dari dosen dari Google Form itu bisa ada tekniknya. Jadi semua itu kalau masalah ilmu ya semua aplikasinya ada lengkap. oh, Di, baik. di apa bisa dicari, bisa dipelajari sendiri seperti Canva, kita bisa buat desain macam-macam. Sekarang tinggal siswanya aja kemauan belajarnya itu, motivasinya kuat apa enggak gitu. Sebenarnya ilmu itu bisa dipelajari semua dari internet. Seperti misalnya Microsoft Office ya, itu kan ada Excel, Word, PowerPoint, itu aplikasinya ada, tutorialnya ada, kurang gimana kan? Kamu Iya juga kan bisa lulus tanpa bisa main komputer tanpa kursus, semuanya iya bisa dipelajari bisa di YouTube, ada tutorialnya, Excel juga ada. Jadi kayaknya makanya kan kadang-kadang ya itu dia, kalau untuk ilmu dari berbagai sumber orang bisa belajar kok. Tapi yang namanya adab, nah itu dia yang sekarang itu sudah langka kan, sudah langka. Bahkan suara presiden saja bisa dibuat AI, ya toh, sampai logatnya, ya kan? iya benar Padahal itu palsu, iya ya paham toh, semua bisa. Iya, kita yang diutamakan itu ya pendidikan karakter dan adab itu sebenarnya. Kalau ilmu itu bisa dicari dari berbagai sumber, ada aplikasinya, ada tutorialnya, ya kan? iya Kayak kuliah kan juga begitu. iya mungkin di sekolah sini ada ekstrakurikuler gitu Bu, yang mengajarkan terkait ilmu komputer gitu atau Oh, mungkin pembelajarannya enggak. hmm, Kalau pembelajarannya ada mata pelajaran sendiri kan, oh produktif ada, pelajaran yang sesuai dengan apa kompetensinya ada, seperti komputer itu ada. Di mata pelajaran produktifnya diajarkan seperti akuntansi, diajarkan iya Excel, organisasi perkantoran, dia Word-nya kan juga iya diajarkan toh otomatis. Kalau Excelnya tuh cuma nari, terus bela diri itu ekskulnya, nari bela diri begitu. Baik, Bu. Lanjut ya Bu, bagaimana menurut Ibu tentang penyajian materi yang ada di kurikulum Merdeka Bu? Apakah itu siswa diberi LKS dan ada buku paketnya juga Bu? Iya, Ya, ada buku kan paketnya. di dalam buku paket itu biasanya kan ada kode QR yang mengarah ke video. Iya, Hmm. itu menurut Ibu bagaimana tentang penyajian materi seperti itu? Apakah memudahkan atau malah menghambat? Oh begitu. Iya, Ya tergantung ini ya, situasi ya. Kalau iya Bu. fasilitas di sekolahnya itu memadai, ya semuanya serba, misalnya jaringan internet setiap kelas tercapai, Iya, terus ruangan ber-AC, terus listrik memadai, ya toh LCD setiap ruang tersedia, penggunaan QR kode itu bagus, ya iya memang benar. membantu. Tapi kalau fasilitas dari sekolah itu terbatas, misalnya LCD-nya terbatas, nggak ada di tiap ruang, ruangan yang nggak ber-AC, internetnya nggak ada di setiap ruang, QR kode itu cenderung cenderung anak itu ini apa, mereka malas malas baca lah, malas baca. Makanya diberi QR code itu buat untuk menyaksikan, menyimak gitu ya Bu. Heeh, maksudnya begitu. Tapi kan apa, kembali lagi kan terpulang ke
input siswanya kan. Kalau siswanya aja kurang motivasi ya nggak jalan gitu. Iya. Coba kamu kalau misalnya observasi ya, misalnya nih kamu mau observasi yang ideal lah di SMA favorit yang terkenal, terus sekolahnya bagus, memadai, ya mungkin jalan. Iya. Tapi kan input siswanya juga bagus-bagus di Iya, situ, Bu. kemauan belajarnya bagus. Kalau di SMK Marta kan kadang-kadang kita jemput bola, gitu. Siswa itu belajar aja kadang yang penting datang gitu Iya. kan. Kadang-kadang jadwalnya aja nggak tahu apa hari Iya. ini kan begitu. Hmm. Jadi itu semua kan tergantung situasi sekolah dan Iya. input siswanya, ya kan? Iya. Benar. Betapapun baiknya itu metode, kalau diterapkan di situasi tertentu belum tentu cocok, Iya. tergantung kondisi siswanya Iya, kan, benar. gitu. Kalau misalnya untuk sekolah-sekolah yang terluar, terbelakang, terpencil kan nggak ada jaringan internet, tetap aja Iya. nggak kepake itu Tetap semua kan, menyesuaikan ya, Bu. gitu. Iya. Oke, lanjut, Bu. Bagaimana bentuk penilaian yang dilakukan Ibu untuk mengetahui aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada siswa, Bu? Ya kalau aspek pengetahuan ibu mengadakan pretest dulu ya, Iya. pretest terus dari pretest itu ibu ini dari hasil pretest itu ibu menentukan kompetensi mana yang harus diajarkan begitu sesuai dengan kondisi tiap siswanya kan inputnya kan beda-beda tiap sekolah kan. Oh, begitu itu kalau pengetahuan. Kalau keterampilan ya ini dengan cara unjuk kerja misalnya berpidato, menulis surat lamaran gitu tuh kalau keterampilannya gitu. Kalau sikapnya bagaimana, Bu? Kalau sikapnya ya keseharian dia di sekolah misalnya Iya. misalnya pada saat KBM misalnya ya toh kalau misalnya anaknya punya sikap yang baik kan pastinya dia punya lengkap ya, punya buku catatan, suka dia membawa LKS, membawa buku paket, ya kan itu Iya. dari sikap kan kelihatan. Tapi kalau siswa yang kurang perhatian kan biasanya yang penting datang, yang penting masuk kan Iya. begitu. Iya. Itu dari situ kelihatan. Kemudian dari antusias siswa dalam menjawab pertanyaan ibu kan, kalau misalnya dia tuh sikapnya memperhatikan baik, positif kan pasti dia merespon pertanyaan guru kan secara lisan itu dari sikap. Di sikap tuh lebih ke perhatian ya, keseriusan gitu maksudnya. Sikapnya dalam berbahasa juga, misalnya kalau sikapnya baik kan tentunya dia berbahasa berbahasanya sopan gitu. Saya lanjutkan ya, Bu. Apa bentuk reward atau hadiah yang diberikan guru untuk siswa yang mendapatkan nilai terbaik, ataukah memberikan suatu barang atau suatu pujian? Biasanya memberikan pujian ya, Iya. memberikan pujian. Kemudian kalau dari sekolah ada beasiswa untuk ranking 1, 2, 3. Ada beasiswa. Iya. Kalau dari guru biasanya pujian, kemudian guru juga lebih memotivasi begitu. Lebih banyak diberi kesempatan. Saya lanjut ya, Bu. Pertanyaan terakhir, apa bentuk hukuman yang diberikan guru kepada siswa yang tidak mentaati peraturan dalam pembelajaran di kelas? Kalau untuk pelajar ibu ya, kalau ibu tuh hukumannya itu ini lebih kepada apa? Hal yang positif misalnya kalau terlambat atau tidak mengumpul tugas, biasanya ibu memberi hukuman ini memberikan memberikan tugas atau pertanyaan yang sesuai dengan mapel ibu. Misalnya kalau sedang dalam pelajaran pantun misalnya, dia terlambat sebelum masuk kelas dia di depan kelas membuat pantun begitu. Jadi hukumannya itu ke materi yang sudah diajarkan kita ini. Ulas kembali. Dia suruh diberi pertanyaan tentang itu, tentang materi yang sudah diajarkan.
Baik Bu, begitu saja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara, memberikan kami wawancara. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ataupun tutur kata kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Ya. Bu.